Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Bu, aku berangkat kerja dulu ya. Pamit seorang gadis yang bernama Freya kepada ibunya. Iya nak, hati-hati ya, jawab Bu Ati. Freya hanya tinggal bersama dengan ibunya karena ayahnya sudah meninggal sejak dia masih sekolah dulu. Dan sekarang Bu Ati ini hanya di rumah saja, sudah tidak kerja lagi karena umur beliau sudah tua. Freya bekerja di sebuah restoran makan yang lumayan terkenal dan gede. Dia sudah bekerja di sana semenjak lulus SMA dan bekerja sebagai pramusaji di restoran itu. Pagi itu, Freya dengan Vespa Matic-nya menuju ke restoran pukul 6:30 pagi. Setelah tadi pagi sekali dia sudah sarapan bareng dengan Bu Ati, dia langsung bergegas berangkat. Hingga setibanya di restoran, Freya langsung ganti seragam kerjanya dan memulai aktivitas seperti biasanya. Di tempat kerjanya itu, ternyata Freya ada yang suka. Dan yang suka itu malah si anak pemilik restoran tersebut, namanya Jafar. Dia itu yang seringkali datang dan membantu pekerjaan pemilik resto yang tak lain adalah milik ayahnya sendiri. Dia selalu mengecek kondisi restorannya. Memang Freya ini memiliki paras yang cantik dan juga imut sekali. Hingga tak jarang setiap lelaki yang dia lewati pasti akan melirik ke arahnya sampai tak berkedip. Di waktu senggang saat di restonya itu tidak banyak pembeli, tak jarang Jafar ini sering nemuin Freya yang nampaknya sedang rehat dan memberikan jajanan atau sekedar makanan lain yang dibelinya tadi sengaja untuk Freya. Frey, kamu lagi rehat ya? Ini buat kamu. Maaf Mas Fajar, tidak usah. Saya sudah bawa bekal sendiri soalnya. Lagian, saya juga tidak enak sama yang lain Mas. Udah gak apa-apa, aku memang sengaja membelikan ini buat kamu kok. Kalau kamu gak mau menerima, aku sedih loh. Freya yang awal-awalnya merasa tidak enak, akhirnya dia pun menerima pemberian dari Fajar. Dia belum sempat kepikiran kalau Fajar itu suka padanya. Karena dia juga sadar diri bahwa dia hanya bekerja sebagai pelayan resto yang kebetulan kerja di sana. Singkat cerita, namun seiring dengan berjalannya waktu, Jafar ini selalu bersikap lebih kepada Freya dan membuat Freya semakin overthinking. Hingga kala itu, Jafar mengajak Freya untuk ketemuan waktu weekend. Dan Freya pun mengiyakan ajakan si Fajar karena dia juga tidak enak kalau menolak. Sedangkan si Fajar ini adalah pemilik resto, nanti kesannya tidak sopan kalau ditolak. Saat itu, Jafar seperti biasa menghampiri Freya yang sedang istirahat untuk mengajaknya ketemuan weekend nanti. Frey, nanti Minggu kamu ada acara nggak? Seketika Freya terdiam sejenak dan berpikir. Nggak ada kayaknya Mas. Emangnya kenapa? Weekend kita ketemuan mau nggak? Kalau boleh tahu, emangnya mau kemana ya Mas? Ya jalan-jalan ke mall atau gimana terserah. Nanti aku jemput kamu kalau kamu mau. Ya udah deh Mas, aku mau. Oke siap. Ya udah nanti aku jemput ya. Awalnya saat itu Freya tidak kepikiran yang berlebih kepada Jafar dan menganggap itu hanya ketemuan biasa. Sore harinya, Freya pun pulang ke rumah. Senja sore itu terlihat sangat indah dipandang mata, dengan suasana hiruk-pikuk banyak orang yang sedang berlalu lalang. Hingga beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di rumah. Ternyata Bu Atik sedang duduk di depan teras rumahnya menikmati suasana sore hari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Akhirnya saat itu Freya pun duduk di kursi samping ibunya. Dia ngobrol dengan ibunya sejenak untuk menghilangkan rasa lelah setelah bekerja seharian. Gimana kerjanya hari ini Dok? Lumayan capek Bu, soalnya tadi rame banget yang datang. Ya udah sana kamu mandi dulu, biar capeknya hilang. Nanti aja lah Bu,
Aku mau istirahat sebentar. Oh iya Bu, tadi anaknya pemilik resto ngajak aku mau ketemuan nanti Minggu Bu. Dia suka sama kamu atau gimana? Nggak mungkin lah Bu. Lagian kan aku cuma pelayan. Sementara dia itu anaknya pemilik resto. Beda jauh Bu. Iya Sindo. Tapi siapa tahu aja. Terus kamunya mau nggak diajak dia? Tanya ibunya. Ya aku mau Bu. Soalnya aku nggak enak kalau nolak. Nanti takutnya nggak sopan gitu. Soalnya dia kan anak pemilik resto. Setelah mereka mengobrol, tak terasa azan maghrib sudah berkumandang. Dan saat itu Freya pun bergegas langsung beranjak mandi. Singkat cerita, tibalah waktu weekend. Freya dijemput oleh Jafar dengan mobilnya ke rumah. Dan Jafar juga meminta izin kepada Bu Ati untuk membawa Freya pergi jalan-jalan. Bu Ati pun mengizinkan asal jangan lama-lama. Bu, saya izin mau bawa Freya jalan-jalan dulu ya Bu. Iya nak, tapi jangan lama-lama ya. Iya Bu, siap. Setelahnya mereka pun segera pergi ke mall. Dan sesampainya di mall, mereka nonton bioskop bareng, kemudian pergi makan bareng, dan ke tempat hiburan di sekitaran sana. Mereka saat itu sangat happy dan bahagia. Freya baru tahu kalau ternyata anak bosnya itu ramah dan baik hati. Karena yang Freya tahu dia kalau di resto saat sedang bekerja mengecek semuanya itu sangat serius wajahnya. Dia begitu tegas dan kelihatan menakutkan. Tapi kali ini dia tampil beda. Dan tak terasa waktu sudah mulai menunjukkan pukul 3 sore. Jafar pun segera mengajak pulang Freya karena sudah sore. Namun sebelumnya mereka akan mampir terlebih dahulu ke sebuah kios bakso langganan si Freya. Frey, kita cari oleh-oleh dulu yuk buat ibu kamu. Kamu dan ibu kamu sukanya biasanya makan apa? Kalau aku sama ibu sih biasanya suka bakso. Kalau gitu bakso langganan kamu yang mana? Kita kesana aja. Tenang, nanti aku yang bayarin kok. Makasih ya mas untuk hari ini. Iya sama-sama Frey, kamu seneng kan? Seneng banget mas. Oh iya, kamu jangan panggil aku mas dong Frey, Jafar aja. Iya mas, Jafar. Freya yang belum terbiasa memanggil namanya itu jadi merasa canggung. Dan beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di warung bakso langganan si Freya. Segera saat itu, Jafar memesankan bakso dan mereka menunggu pesanannya selesai. Di depan kios yang kebetulan ada taman, mereka menunggu di sana. Dan saat itulah, Jafar tiba-tiba berkata sesuatu kepada Freya. Spontan saat itu juga, dia menyatakan perasaannya dan tak tanggung-tanggung dia juga langsung bilang mau melamar Freya jika dia mau. Frey, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Aku selama ini suka sama kamu, dan aku sangat nyaman kalau dekat sama kamu. Jadi aku mau melamar kamu. Kamu mau gak? Sontak kagetlah Freya mendengar itu karena dia bingung antara mau jawab iya atau tidak. Karena dia juga sadar bahwa dirinya itu hanyalah seorang pelayan resto di tempat kerjanya. Sedangkan Jafar bisa jadi penerus resto tersebut. Namun Freya juga bingung karena sekarang hatinya pun sudah mulai luluh pada Jafar. Kemudian Jafar bilang bahwa dia tidak peduli siapapun latar belakangnya. Dia akan tetap menerimanya dengan tulus dan siap akan menanggung segala kebutuhan Freya. Kita ini bagaikan langit dan bumi, Far. Aku merasa tidak pantas jika sama kamu. Lagian kan aku cuma pelayan resto dan kamu anak pemilik resto. Aku tidak peduli itu, Frey. Aku cinta sama kamu. Aku mencintai kamu apa adanya dan menerima semua kekurangan kamu dengan tulus. Dan aku yakin aku akan menanggung semua kebutuhanmu. Seketika Freya terdiam dengan ungkapan Jafar. Jantungnya berdegup dengan kencang. Setelah dipikir, akhirnya Freya dengan malu-malu menerima perasaan Jafar dan juga menyetujui lamaran yang mendadak itu. Akhirnya bakso pesanan mereka pun telah jadi dan mereka segera pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, Freya yang grogi hanya diam saja di dalam mobil, tidak berkata sepatah kata pun kepada Jafar.
Hingga setibanya di rumah, Jafar diajak makan bareng sekalian sama Bu Ati. Dia pun akhirnya mau karena sekalian dia ingin mengatakan keseriusannya itu kepada anaknya. Usai selesai makan, Jafar kemudian dia mengatakan langsung tentang niatnya itu yang mau melamar Freya. Bu, sebelumnya aku mau ngomong sesuatu. Tadi aku udah melamar Freya, Bu, dan dia menerima. Sekarang aku mau minta restu dari ibu. Apakah ibu mau merestui hubungan kita berdua? Ucap Jafar. Kamu beneran serius, Nak? Mau menikah sama Freya? Tanya Bu Ati. Iya, Bu, aku serius. Kalau ibu setuju-setuju saja, asalkan nanti kamu mau menerima Freya dengan tulus dan menerima apa adanya. Karena kami ini hanya dari keluarga sederhana, tidak seperti kamu. Aku tidak mempermasalahkan hal itu, Bu. Aku cinta Freya dengan tulus dan menerima dia apa adanya. Nanti bulan depan aku akan datang bersama dengan orang tuaku. Dan nanti kalau Freya sudah menikah sama aku, dia tidak usah bekerja lagi, Bu. Cukup di rumah saja. Tapi nanti aku mau tinggalnya di sini saja, Far. Soalnya aku gak mau ninggalin ibu sendirian. Timpal Freya. Iya, itu tidak masalah bagiku. Setelah mendapatkan restu dari Bu Ati, waktu pun sudah menunjukkan pukul 5 sore. Jafar pun langsung berpamitan untuk pulang. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu dan kala itu Jafar serta keluarganya datang ke rumah Freya untuk melamarnya dan akan sekalian menentukan hari tanggal pernikahannya. Dan setelah ditentukan dan mereka semua sudah sepakat, pernikahan akan dilaksanakan 1 bulan kemudian usai lamaran. Dan 1 bulan kemudian, acara pernikahan mereka pun terlaksana. Tamu ramai berdatangan. Acaranya itu digelar di sebuah hotel yang mewah. Dan usai acara pernikahan telah selesai, Jafar pun ikut tinggal di rumah si Freya bersama dengan Bu Ati. Jafar diterima dengan baik di keluarganya Freya. Dan di bulan-bulan awal pernikahan mereka sangat mesra sekali. Mereka juga pergi bulan madu ke beberapa tempat wisata. Bahkan kala itu para tetangganya jadi pada over ramah banget sama keluarganya Freya. Karena mungkin mereka tahu Freya nikah sama pemilik resto. Padahal tetangganya dulu biasa-biasa saja. Bulan-bulan telah berlalu. Freya hanya tinggal di rumah saja, sedangkan Jafar harus tetap pergi ke resto. Suatu hari, Freya pergi ke warung hendak membeli kebutuhan yang mendadak habis. Dia beli teh, kopi, serta gula. Karena biasanya Jafar setiap sore pulang kerja selalu minta dibuatkan kopi. Di warung itu terkadang ada ibu-ibu yang pada ngumpul. Dan di saat itu, Freya ketemu dengan seorang janda yang lagi dudukan di depan warung, namanya Soibah. Dia berumur sekitar 35 tahunan, punya anak 1, dan dulu cerai entah akibat apa, aku tidak tahu. Janda itu memang kelihatan masih cantik dan rambutnya juga pirang. Soibah ini tiba-tiba ngakrapin Freya dan tanya-tanya soal Jafar. Pokoknya dia itu terkesan sangat genit sekali. "Frey, suamimu belum pulang ya?" "Iya, Mbak." "Kamu beruntung banget ya, dapat suami yang ganteng, kaya lagi. Tapi kamunya kok gak memperhatikan penampilan? Emangnya tidak takut apa nanti suaminya tergoda wanita lain?" "Oh iya, biasanya dia kan yang ke warung. Kok ini kamu yang ke warung?" tanya Soibah penasaran. "Iya, Mbak, kebutuhan seperti gula dan kopi sedang habis. Biasanya nanti sore suami aku minta dibuatin kopi, jadi aku sendiri yang beli sekarang." "Oh gitu. Padahal aku sudah nunggu suamimu loh di sini buat cuci mata soalnya dia ganteng." "Istighfar, Mbak. Ingat itu suami saya." Iya, bercanda kali, Frey." Freya sempat risih atas perkataan Soibah. Dia pun segera cepat-cepat menyelesaikan belanjaannya dan langsung kembali pulang ke rumah. Sementara Soibah ini ternyata diam-diam suka dengan Jafar. Jafar itu memang ganteng dan kaya, dan itu membuat jiwa pelakor Soibah meronta-ronta.
Dia terpikat kepada Jafar saat dia dulu ikut menghadiri pernikahan Freya. Dan parahnya lagi, saat Jafar waktu disuruh Freya pergi ke warung, selalu saja digoda oleh Soibah. Namun Jafar ini gak pernah merespon berlebih, hanya sebatas menyapa tetangga saja. Dan itu membuat Soibah tambah semakin ngebet banget pengen memiliki Jafar. Malam harinya, Freya menanyakan kepada Jafar apakah masih sering digenitin oleh janda pirang itu pas lagi disuruh ke warung. Mas, kamu kalau ke warung masih sering digodain sama Mbak Soibah enggak? Kenapa emangnya? Udah tinggal jawab aja sih. Iya masih, tapi aku tidak pernah merespon. Setelah belanja aku langsung pulang kok. Beneran? Iya, aku akan tetap setia sama kamu dan tidak akan tergoda dengan siapapun. Baguslah mas kalau gitu. Freya pun lega mendengar jawaban dari suaminya itu, dan dia segera beranjak untuk tidur. Hari berikutnya, saat malam hari seperti biasanya, Jafar disuruh oleh Freya pergi ke warung. Kali ini Freya menitip pembalut ke warung karena di rumah sudah habis. Sekalian Jafar mau beli cemilan. Sesampainya di warung, Jafar melihat di sana sudah ada Soibah. Sebenarnya dia malas ketemu janda pirang yang genit itu. Tapi mau bagaimana lagi, dia mau balik ke rumah. Si janda sudah melihat kedatangannya. Terpaksa Jafar pun melanjutkan untuk pergi belanja. Mas Jafar, mau beli apa mas? Siapa si janda itu? Mau beli pembalut mbak buat istri saya. Aduh mas Jafar ini memang suami idaman banget ya. Udah ganteng, kaya, sayang istri lagi, ucapnya dengan genit. Jafar yang mendengar itu pun hanya tersenyum. Dia segera menyelesaikan belanjaannya dan beranjak pergi dari warung itu. Sudah mas, cepet banget sih. Sini dulu napa mas ngobrol? Enggak mbak, saya pulang dulu ya mbak, permisi. Dan sesampainya di rumah, Jafar menceritakan kepada Freya tentang tadi dia sudah digodain oleh Soibah. Ini belanjaannya. Kamu kenapa? Aku ngeri banget tadi digodain sama janda itu lagi. Tuh kan, bukannya kamu malah seneng. Apaan sih? Ya enggak lah. Awas aja ya kalau sampai kamu kepincut sama dia. Ya enggak mungkin lah. Freya pun hanya menghela napas panjang mendengar jawaban suaminya karena dia khawatir suaminya diambil alih oleh pelakor janda pirang itu. Sementara Soibah yang udah naksir berat dengan Jafar, dia nekat untuk datengin seorang dukun yang ada di desa sebelah. Kala itu dia datang sendirian, dan ternyata Soibah juga selama ini sudah memasang susuk di dukun itu. Makanya dia kelihatan masih cantik dan juga awet muda meskipun sudah menjanda berumur. Setibanya di rumah dukun yang bernama Mbah Sudro, dia langsung menyambangi rumahnya. Dan rumahnya Mbah Sudro itu adalah bangunan yang masih terbilang kuno. Sesaat kemudian, Mbah Sudro pun akhirnya membukakan pintu untuk Soibah. Saat itu dia langsung disuruh masuk ke dalam. Mbah Sudro usianya itu sekitar 60 tahunan. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, lalu Mbah Sudro langsung menanyakan apa maksud kedatangan Soibah ke rumahnya. Ada apa kamu datang kemari lagi? Saya mau memelet seseorang, Mbah. Aku suka sekali dengan dia, Mbah. Tapi dia itu sudah beristri. Pokoknya aku mau supaya dia mau sama saya dan tergila-gila sama saya, Mbah. Mbah Sudro mendengarkan penjelasan dari Soibah sambil mangguk-mangguk dan menghisap batang rokok yang ada di sela-sela jemarinya. Setelahnya mereka pun menentukan harga mahar sebelum melakukan ritual. Tapi mahar yang harus kamu bayarkan sebesar 15 juta. Apakah kamu sanggup? Iya mbah, saya sanggup. Usai sepakat, mereka pun langsung masuk ke dalam ruangan ritual. Saat itu Mbah Sudro mengambil sebuah bubuk yang ada di dalam botol yang sudah disiapkan. Kemudian Mbah Sudro menjampi bubuk itu dengan merapalkan sebuah mantra dan memejamkan kedua matanya. Setelahnya hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan, membuat Soibah merinding ketakutan. Hingga sesaat kemudian, bersamaan dengan itu, dia mencium bau busuk yang sangat menyeruak ke dalam hidungnya.
Betapa terkejutnya Soibah ketika tiba-tiba saja ada sosok wanita yang sangat mengerikan menampakkan dirinya. Sontak dia tidak berani untuk melihat ke arah sosok itu. Lalu Mbak Sudro mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok wanita itu. Dan setelah selesai, beberapa saat kemudian sosok itu pun akhirnya pergi menghilang entah kemana. Kemudian Mbak Sudro menjelaskan cara menggunakan bubuk itu. Dan diberikanlah bubuk itu kepada Soibah. Bubuk ini nanti kamu bawa pulang. Terus bubuk ini harus diberikan kepada orang yang akan kau pelet itu. Tapi gimana caranya, Mbah? Itu terserah kamu bagaimanapun caranya. Yang penting orang yang kamu sukai harus menelan bubuk ini. Iya baik, Mbah. Makasih ya, Mbah. Kalau gitu saya pamit pulang dulu. Di perjalanan pulang, Soibah mengendarai motornya sangat pelan sekali karena dia masih bingung untuk bagaimana caranya memberikan bubuk itu kepada Jafar. Hingga saat itu dia melewati jalanan yang sepi dan tepatnya di perbatasan antara desanya dengan desa Mbak Sudro ada sebuah kuburan di sana. Namun dia tidak sadar karena dia masih bingung untuk memikirkan hal itu. Sesaat kemudian tiba-tiba saja Soibah dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas. Sontak dia pun langsung terperanjat dan tidak memikirkan hal itu lagi. Tiba-tiba saja dia mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik. Dia pun melihat ke arah spion motornya dan saat dilihat betapa terkejutnya ia ketika ada sosok kuntilanak yang terbang mengikuti di belakangnya. Soibah langsung merinding ketakutan dan segera dia pun mempercepat laju motornya berharap cepat sampai di rumah. Beberapa saat kemudian akhirnya dia pun sampai juga di rumah. Setibanya di rumah dia mencoba untuk mengatur napasnya yang tidak beraturan. Setelah tenang dia memikirkan lagi bagaimana caranya untuk memberikan bubuk itu nantinya kepada Jafar. Dia melamun sambil berpikir keras. Sampai pada akhirnya tercetuslah sebuah ide untuk membuat minuman jus dan dia pura-pura mau jualan dan nantinya dia akan menawarkan buat testi. Kebetulan Soibah sudah paham kapan Jafar akan pergi ke warung. Biasanya dia ke warung sehabis isya. Terkadang Jafar pergi ke warung sekedar untuk beli cemilan. Karena memang di tempatnya Freya itu jarang sekali ada ruko, hanya ada warung itu saja. Singkat cerita, keesokan harinya, Soibah pun menyiapkan bahan untuk membuat jusnya itu. Dia akan membuat jus alpukat. Setelah pulang dari pasar, dia langsung membuat jus alpukat itu yang nantinya akan dicampur dengan bubuk dari Mbak Sudro yang khusus untuk diberikan kepada Jafar. Jus yang dibuatnya itu dimasukkan ke dalam sebuah cup. Dia bikin jus itu sekitar 15 cup dan salah satunya dikasih bubuk dari Mbak Sudro. Sebentar lagi kamu akan tergila-gila sama aku, gumamnya sambil tersenyum licik. Malam pun telah tiba. Soibah sudah menunggu di warung dan membawa 15 cup jus alpukat tersebut. Dan usai jamaah yang sehabis sholat isya itu selesai, nampaklah Freya dan Jafar berjalan pulang bareng dan mampir ke warung. Langsunglah Soibah memberikan jusnya kepada Freya dan Jafar dengan plastik yang sudah dipisah. Untuk Jafar sudah dicampurkan dengan bubuk dari Mbak Sudro. Frey, Mas Jafar, ini aku buat jus alpukat, ini buat kalian. Berapa Mbak ini? Nggak usah bayar, gratis. Ini aku lagi nyoba buat testi, mau jualan jus. Kalian cobain ya buat testi. Nanti kalau enak, aku akan buat untuk jualan. Oh gitu ya Mbak. Ya udah Mbak, nanti kita cobain. Makasih ya Mbak, jawab Freya. Iya sama-sama. Freya dan Jafar tidak merasa curiga sama sekali saat itu. Mereka menerimanya dan kemudian jajan di warung dan langsung pulang ke rumah. Mbak, kita pulang dulu ya. Ini makasih lo jusnya. Iya, jangan lupa dicobain ya. Setelah mereka pulang, Soibah pun tersenyum puas melihat aksinya sudah berhasil. Dia tinggal menunggu efek dari bubuk itu hingga bereaksi. Akhirnya kamu masuk dalam perangkapku. Di rumah Freya dan Jafar duduk di depan teras rumahnya malam itu. Sekedar untuk rehat dan juga ngemil jajan yang tadi dibelinya. Dan juga minum jus yang sudah diberikan oleh Soibah. Dan saat mereka mencoba meminum jus tersebut,
Rasanya enak-enak saja, gak ada yang aneh. Jusnya enak ya mas? Iya dek. Tapi tumben, dia kok baik sama kita ya mas? Ya mungkin memang pengen ngasih sama kita aja dek. Udah, berpikir positif aja, jangan overthinking. Freya pun tidak membahas lagi soal itu dan mereka saling bercerita asik satu sama lain. Malam pun semakin larut dan mereka segera beranjak untuk tidur istirahat. Saat sedang istirahat, Jafar bermimpi ketemu dengan Soibah. Di dalam mimpinya itu Soibah kelihatan cantik banget dan menggoda nafsunya Jafar. Bahkan Soibah itu merayu-rayu Jafar. Kala itu Jafar diajak ke sebuah kamar dan di dalam mimpinya itu Jafar diajak berhubungan dengan Soibah. Mereka berhubungan dengan mesra sampai menikmati. Dan pas lagi di puncaknya, Jafar malah kebangun. Ya bisa dibilang Jafar ini mimpi basah dengan Soibah. Dan semenjak itulah keanehan mulai muncul pada Jafar. Padahal sebenarnya sosok Soibah yang ada di dalam mimpinya itu hanyalah sosok kuntilanak yang menyerupai Soibah. Keesokan paginya, Jafar tiba-tiba jadi sering melamun dan kepikiran terus sama Soibah. Hawanya pengen ketemu terus sama dia. Bahkan Freya malah dicuekin saat menawarkan makanan kepada Jafar. Pagi itu Freya memanggil Jafar untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke resto. Mas, ayo makan dulu. Saat itu Jafar tidak menjawab sama sekali, tapi menghampiri ke meja makan. Sesampainya di meja makan, Jafar malah terlihat melamun menatap makanan yang ada di depannya itu. Mas, kamu kok ngelamun? Kok gak dimakan itu? Tanya Freya. Akan tetapi, saat itu dia tidak sadar juga masih terus melamun. Sampai akhirnya Freya mencoba untuk menepuk pundaknya. Mas. Sontak Jafar pun langsung terperanjat. Dan setelah sadar dari lamunannya bukannya makan untuk sarapan pagi, malah dia langsung pergi begitu saja tidak berpamitan dengan Freya terlebih dahulu. Saat itu, Jafar mengendarai mobilnya menuju ke resto. Tapi di perjalanan tiba-tiba saja dia melihat ke arah spion tengah menoleh ke belakang. Di sana terlihat ada Soibah yang tengah duduk sangat cantik sekali. Sontak dia pun langsung menghentikan mobilnya secara mendadak. Namun saat menoleh kembali ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Akhirnya Jafar melanjutkan kembali perjalanan menuju ke resto. Akan tetapi dia masih terus kepikiran. Singkat cerita, hari ini Jafar pulang malam dari resto karena tadi ada banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Saat pulang menuju ke rumah, dia mendengar ada suara wanita seperti suara Soibah yang terdengar menggodanya. Seketika Jafar pun berhasrat mendengar godaan dari Soibah. Dan dia segera mempercepat laju mobilnya karena ingin cepat sampai di rumah. Bukannya mau menemui Freya istrinya, akan tetapi dia malah ingin pergi ke warung untuk menemui Soibah. Hal itu membuat Freya semakin bingung dengan sikap suaminya yang sangat berubah sekali. Sesampainya di warung, Jafar menemui Soibah yang ada di warung. Soibah pun semakin senang karena peletnya itu sudah mempan. Jafar yang dulunya cuek dan tidak pernah merespon, sekarang dia malah memulai berbicara kepada Soibah lebih dulu. Kamu cantik banget sih. Ah, Mas Jafar bisa aja. Oh iya, aku boleh minta nomor HP kamu gak? Tentu boleh dong mas, jawab Soibah dengan manja. Saat itu akhirnya Soibah memberikan nomor HP-nya kepada Jafar. Mereka saling ngobrol-ngobrol cukup lama dan setelahnya Jafar pun pulang. Di perjalanan pulang dia senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Namun saat dia sedang jalan kaki pulang ke rumah, tiba-tiba saja dia merasa ada suara tapakan kaki berada di belakang tubuhnya, seolah mengikutinya. Sontak Jafar langsung menoleh ke belakang, namun tak mendapati siapapun di sana. Seketika dia langsung merinding ketakutan. Dia segera mempercepat jalannya untuk pulang ke rumah. Dan beberapa saat kemudian dia sampai di rumah, ternyata Freya sudah menunggu di depan teras rumah. Mas, kamu dari mana? Namun Fajar tidak merespon. Dia malah langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kamarnya Jafar bermain ponsel sambil senyum-senyum sendiri. Seperti orang yang baru sedang jatuh cinta. Dia sedang chatan dengan janda pirang itu.
Freya yang melihat itu mencoba menanyakan kepada Jafar, namun dia beralasan kalau senyum melihat meme lucu di sosial media. Mas, kamu kok senyum-senyum sendiri sih? Kenapa? Gak apa-apa, ini ada meme lucu aja. Mas, kamu kenapa sih? Tiba-tiba berubah sama aku. Aku ada salah atau apa sama kamu? Apaan sih dek, kamu gak jelas banget. Jawaban Jafar sangat tidak diharapkan sekali oleh Freya, dan saat itu dia malah langsung tidur, tidak menggubris ucapan dari Freya. Kali ini Jafar bermimpi lagi, bertemu dengan Soibah dengan penampilan yang sangat menggoda, dengan pakaian yang sangat seksi. Apalagi bentuk lekuk tubuhnya yang memang bagus sekali membuat Jafar jadi semakin berhasrat melihatnya. Saat itu mereka berada di sebuah kamar untuk melakukan hubungan. Namun saat Jafar sedang menjamah tubuh Soibah, betapa terkejutnya ia ketika tiba-tiba saja Soibah yang tadinya cantik tiba-tiba saja berubah menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali. Sontak dia pun berteriak dan langsung terperanjat dari tidurnya itu. Dia langsung terbangun dengan napas yang terasa tidak beraturan. Karena dia merasa haus, dia pun segera beranjak ke dapur untuk mengambil air putih. Dan saat dia berjalan menuju ke dapur, dia merasa ada sebuah tiupan yang meniup lehernya, membuat dirinya semakin merinding ketakutan. Tapi dia tidak terlalu menghiraukan karena dia pikir itu hanya angin malam yang memang masuk ke dalam rumahnya. Segera dia mengambil air putih dan langsung menenggaknya. Namun saat itu dia dikejutkan dengan suara yang lirih memanggil namanya. Suara itu suara wanita yang sangat lembut sekali, membuat bulu kuduknya berdiri. Dia yang penasaran dan seperti terhipnotis pun langsung menoleh ke arah sumber suara itu. Saat dia menoleh ke belakang, dia terkejut ternyata di sana ada sosok Soibah yang sangat cantik dan menggoda dari kejauhan. Sontak Jafar mencoba untuk mendekati ke arahnya. Akan tetapi ketika dia mendekat ke arah sosok itu, perlahan sosok itu berubah wujud menjadi sosok yang menyeramkan, sama seperti yang ada di dalam mimpinya tadi. Sontak Jafar pun langsung berteriak. Karena tidak kuat melihat sosok itu pun, akhirnya Jafar ambruk pingsan malam itu. Dan pagi harinya, Bu Ati yang sudah bangun lebih dulu, seperti biasa dia beranjak hendak memasak ke dapur. Dan dia terkejut ketika melihat menantunya itu sudah terkapar di lantai. Sontak Bu Ati langsung berteriak memanggil Freya yang kala itu baru bangun tidur. Dok, sini, ini suamimu pingsan. Freya yang mendengar teriakan ibunya pun langsung menghampiri ke dapur. Anda apa, Bu? Ya Allah, Mas Jafar. Saat itu Freya langsung mengambil minyak angin kayu putih untuk membangunkan Jafar. Dan beberapa saat kemudian akhirnya Jafar pun terbangun. Segera Bu Ati memberikan teh hangat yang sudah dibuatkannya. Ketika ditanya mengapa dia bisa pingsan di dapur, dia tidak menjawab. Singkat cerita, hingga suatu saat Jafar itu ternyata janjian dengan Soibah dan mereka pergi ke mall. Freya nggak tahu kala itu Jafar izinnya mau pergi ke resto seperti biasanya. Aku berangkat duluan ya ke resto. Iya mas, kamu hati-hati ya. Oh iya, kamu pulangnya jam berapa? Kamu mau aku masakin apa? Udah nggak usah, belum tentu juga aku pulang nanti. Soalnya masih ada kerjaan banyak, paling pulangnya sampai malam. Ya udah, semangat ya. Pagi itu Jafar langsung menghampiri Soibah di depan warung dan mereka jalan berdua naik mobil miliknya. Mereka bermesraan berdua, bahkan Jafar tidak canggung sama sekali kepada Soibah. Malah dia sangat senang karena bisa berduaan dengannya. Dia benar-benar sudah tergila-gila. Mereka ke mall. Saat itu apa yang diinginkan oleh Soibah selalu dituruti oleh Jafar. Apalagi dia yang notabene seorang janda dan butuh kebutuhan yang banyak. Dia memanfaatkan uang milik Jafar. Dia belanja baju dan belanja untuk anaknya juga. Mas, aku mau beli baju banyak buat aku sama anakku, boleh nggak? Boleh dong, kamu ambil aja sesuka kamu. Apa sih yang nggak buat kamu? Makasih ya mas. Saat itu Soibah benar-benar memanfaatkan si Jafar. Dia menghabiskan uangnya dengan belanja baju yang menghabiskan jutaan.
Mereka di mall bahkan makan bareng sampai malam hari belum pulang, entah kemana lagi mereka berpergian. Sementara Freya yang ada di rumah khawatir menunggu suaminya yang belum pulang juga. Mas Jafar kemana sih? Dihubungi kok gak dijawab? Ya udah deh, aku ke warung aja dulu beli sabun. Saat itu Freya menuju ke warung dan sesampainya di warung dia dikasih tahu sama ibu pemilik warung kalau tadi pagi Jafar datang ke sini dan digodain Soibah. Bahkan mereka pergi berduaan. Mbak, saya mau ngasih tahu kalau tadi pagi Mas Jafar kesini terus dia godain Soibah. Bahkan mereka malah pergi jalan berdua, Mbak. Apa Mas Jafarnya sudah pulang, Mbak? Tanya ibu pemilik warung. Belum sih, Bu. Makasih ya, Bu, udah ngasih tahu saya. Saat itu Freya setelah beli sabun langsung buru-buru pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah dia langsung menelpon Jafar tapi tidak diangkat juga. Suara sambungan telepon itu terdengar nyambung tapi tidak diangkat sama sekali oleh si Jafar, membuat Freya semakin overthinking. Saat itu dia membuka Facebook dan tak sengaja dia melihat postingan di akunnya si janda pirang itu, memposting dirinya dengan menggandeng tangan Jafar sangat mesra sekali dengan caption yang tertulis, "Pacar baruku ganteng kan, say?" Dan diakhiri dengan emoticon love banyak. Sungguh tidak tahu diri banget Soibah, janda pirang itu udah selingkuhin suami orang, malah dipost lagi di publik. Sontak berkala Freya melihat itu dan dia pun menunggu kepulangan suaminya untuk dimarahi habis-habisan. Saat itu juga Freya memberitahukan kepada Bu Ati. Kurang ajar banget tuh janda gatel. Kamu kenapa, Nduk? Itu loh, Bu, tadi aku dari warung. Terus kata pemilik warung, lihat Mas Jafar godain Soibah dan mereka sejak pagi jalan berdua sampai sekarang belum pulang, Bu. Bahkan, Bu, ini lihat, mereka gandengan di post oleh Soibah di Facebook. Astagfirullahaladzim. Kamu yang sabar ya, Nduk. Hadapi semua dengan kepala dingin. Iya, Bu, tapi aku sudah gak tahan. Setelah ditunggu beberapa saat kemudian, akhirnya Jafar pun pulang pukul 7:30. Dan saat itu langsung disidang habis-habisan oleh Freya dan Bu Ati. Mas, kamu dari mana? Jawab jujur. Apaan sih? Ya aku kerjalah. Jawab jujur, Mas. Aku udah tahu semuanya. Tahu apa sih? Kamu ini aneh banget. Aku baru pulang capek malah ditanya seperti itu. Lalu saat itu Freya langsung menunjukkan postingan kepada Jafar. Dan setelah ditunjukkan postingan itu, dia pun langsung diam kicap. Far, kamu jangan seperti itu. Dulu kamu sudah janji kalau kamu mau setia sama Freya, ucap Bu Ati. Malam itu bertengkarlah mereka. Jafar tidak mau kalah. Dia malah menyalahkan Freya yang katanya tidak bisa merawat diri di rumah, sehingga tidak terlihat cantik, tidak seperti Soibah yang enak dipandang. Mas, kenapa kamu selingkuh? Katanya kamu mau setia sama aku. Mana janjimu, Mas? Salah kamu sendiri, tidak bisa merawat diri. Di rumah kucel tidak merawat penampilan. Bagaimana aku betah untuk melihatnya? Sementara Soibah meskipun sudah punya anak, dia masih cantik dan selalu merawat penampilannya. Freya yang mendengar itu langsung menangis dan tidak menyangka suaminya membandingkan dirinya dengan janda pirang itu. Cukup, Mas. Kamu gak usah membandingkan aku dengan dia. Kamu itu yang salah, kenapa malah menyalahkan Freya? Kamu sadar, Nak? Ucap Bu Ati kepada Jafar. Jafar tetap tidak mau kalah dan tidak mau ngaku salah meskipun sudah dibilangin oleh ibu mertuanya. Akhirnya Jafar malah pergi tidur di ruang tamu tidak bareng sama Freya. Esoknya, parahnya lagi Jafar malah pergi secara terang-terangan ketemuan lagi sama Soibah. Freya pun tambah geram melihat mereka berdua. Namun Bu Ati merasa heran. Dia merasa kalau menantunya itu ada yang tidak beres. Nduk, ibu merasa ada yang gak beres dengan suamimu itu, Nduk. Maksudnya apa, Bu? Dia seperti bukan Jafar. Emang iya sih, Bu. Dia jadi aneh. Bahkan sekarang dia cuek sama aku. Bentar, ibu mau coba telepon Pak Lekbowo dulu. Iya, Bu.
Saat itu juga, akhirnya Bu Ati langsung menelpon Pak Lebowo untuk datang ke rumah. Singkat cerita, siang harinya, akhirnya Pak Lebowo datang ke rumah. Bu Ati pun menceritakan semuanya, dan Pak Lebowo tahu tentang hal-hal gaib seperti itu. Akhirnya saat itu Pak Le langsung menerawang isi rumahnya, dan dia menemukan sesuatu yang janggal. Pak Lebowo meminta kepada Freya dan juga Bu Ati untuk merebus daun kelor, di mana nantinya air tersebut akan didoakan dan diberikan untuk Jafar supaya diminum. Tolong kalian siapkan daun kelor terus dimasak pakai air. Iya Pak Le. Saat itu untungnya di belakang rumah Bu Ati ada tanaman daun kelor dan dia pun langsung memetik lalu direbus. Hingga sore hari, waktu Jafar pulang ke rumah, dia ketemu dengan Pak Le di rumah. Mereka pun berbincang-bincang sebentar. Freya langsung membawakan air rebusan kelor tadi dan menyuruh Jafar untuk meminumnya. Air rebusan itu sudah dibacakan doa oleh Pak Le-nya. Mas, ini diminum ya, ucap Freya. Apaan sih? Aku gak suka. Awalnya saat itu Jafar sempat menolak, namun karena dibujuk oleh Pak Le, akhirnya dia pun terpaksa mau minum itu juga. Anehnya setelah dia minum air rebusan kelor itu, tiba-tiba tubuh Jafar mendadak panas dan dia terjatuh ke lantai kemudian kejang-kejang. Freya pun panik namun tidak dengan Pak Lebowo. Dia kemudian memegangi dahinya Jafar sambil membacakan sebuah doa. Jafar semakin mengerang kesakitan dan tak berselang lama, Jafar pun memuntahkan cairan kental berwarna merah. Kemudian tubuhnya langsung terkulai lemas dan lalu ambruk pingsan. Bersamaan dengan itu, keluarlah sebuah asap tipis dari kepala Jafar. Dan itu tandanya efek dari pelet telah dikeluarkan dari dalam tubuh Jafar. Kemudian Pak Lebowo menanyakan kepada Jafar yang sudah sadar mengenai kejadian sebelumnya, apakah ada sesuatu barang yang akhir-akhir ini Jafar terima dari Soibah. Seketika saat itu Jafar terdiam dan mengingat-ingat sesuatu. Dan akhirnya dia teringat atas jus pemberian dari Soibah waktu itu. Dan Pak Lebowo menduga kalau jus itu telah diberikan sesuatu dan menyebabkan Jafar jadi seperti ini. Iya Pak Le, aku ingat aku sama Freya malam itu diberi jus oleh dia. Nah, itu kemungkinan janda itu sudah memberikan sesuatu ke dalam jus yang diberikan kepada kalian. Pantas saja Mas, bener kan kecurigaan aku. Tumben kala itu dia baik banget sama kita. Jafar ini sudah kena pelet oleh dia, jadi dia tertarik dan tergila-gila sama janda itu. Terang Pak Le-nya. Astagfirullahaladzim, kurang ajar emang tuh janda gatel. Sudahlah Nduk, kamu tidak usah dendam, karena sosok yang mengikuti Jafar sudah Pak Le kembalikan kepadanya. Usai Jafar sadar, dia langsung meminta maaf kepada Freya dan juga mertuanya karena telah berbuat salah. Frey, Ibu, aku minta maaf ya kalau aku sudah menyakiti kalian dan aku sudah berbuat salah. Iya Mas, aku sudah maafin kamu kok. Emang ini bukan sepenuhnya salah kamu juga. Ibu juga sudah maafin kamu, Nak. Freya dan Bu Ati memaafkan Jafar karena memang itu bukan sepenuhnya salah Jafar, tapi karena dia sudah terpengaruh oleh pelet Soibah. Lalu Pak Lebowo pun menyarankan untuk lebih giat beribadah supaya mereka dijauhkan dari hal-hal demikian dan selalu dilanggengkan rumah tangganya. Saran Pak Le, kamu harus lebih giat beribadahnya, Far. Dan semoga rumah tangga kalian selalu langgeng sampai maut memisahkan. Iya Pak Le, amin. Terima kasih ya Pak Le. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Makasih ya Pak Le, hati-hati di jalan. Akhirnya saat itu Pak Lebowo langsung berpamitan untuk pulang setelah Freya sekeluarga mengucapkan terima kasih. Sementara di sisi lain, Soibah di malam hari, dia mendadak diteror oleh sosok wanita yang sangat menyeramkan. Malam itu, Soibah yang ada di dalam kamarnya, dia melihat ada bayangan putih yang masuk ke dalam kamar, dan bayangan putih itu berhenti di pojok kamarnya. Kemudian dia dikejutkan dengan sosok wanita yang sangat mengerikan sekali wajahnya, dipenuhi dengan noda darah yang bercucuran. Sontak dia langsung ketakutan, jantungnya berdegup kencang dan sosok itu perlahan berjalan mendekat ke arahnya.
Soibah tubuhnya langsung kaku di atas kasur, tidak bisa digerakkan sama sekali. Sampai akhirnya dia pun ambruk dengan sendirinya dan dia pingsan sampai pagi hari. Singkat cerita, di suatu malam, Soibah melihat ada sosok wanita yang mengerikan itu lagi di dalam rumahnya. Sampai akhirnya dia yang selalu ketakutan langsung pergi lari keluar rumah akibat dikejar sosok itu. Dan tidak sengaja saat itu Soibah menabrak seorang pengendara sepeda malam-malam karena tidak kelihatan. Soibah pun tersungkur ke dalam comberan yang penuh dengan air comberan warna hitam yang baunya busuk sekali. Tidak hanya itu, bahkan efek susuk yang dipasangnya itu telah memudar dan nampaklah wajah kusut milik Soibah yang udah mulai berumur. Hingga pada akhirnya dia yang tidak kuat dengan gangguan-gangguan yang terus mengganggunya. Sedangkan Jafar sudah tidak lagi dekat dengannya karena pengaruh peletnya mungkin sudah hilang. Soibah pun memutuskan untuk datang ke dukun itu lagi dan minta untuk dilepaskan semua susuknya. Akhirnya saat itu Soibah sudah terbebas dan terlepas dari susuk yang ada di tubuhnya. Keesokan harinya, Soibah datang ke rumah Freya. Dia hendak meminta maaf kepadanya. Awalnya Freya sempat mengusir ketika dia melihat kedatangan Soibah. Dia muak dan geram dengan janda pirang gatal itu. Mau apa kamu datang ke sini? Belum puas merusak rumah tanggaku. Aku kesini mau minta maaf sama kamu, Frey. Tolong berikan aku kesempatan. Akhirnya Freya yang tidak tega melihat penampilan Soibah yang sekarang kucel dan tua tidak seperti sebelumnya. Dan Soibah menangis. Akhirnya dia dipersilakan masuk ke dalam. Setelah ketemu dengan Freya dan Bu Ati serta Jafar, mereka dongengan. Soibah menjelaskan semuanya agar tidak ada kesalahpahaman dan dia juga mau meminta maaf kepada Freya dan Jafar. Freya, Mas Jafar, tolong maafin saya ya. Saya janji tidak akan mengganggu kalian lagi. Saya sudah bertaubat dan aku janji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Bu Ati pun kemudian menyuruh kepada Freya untuk memaafkan. Asal Soibah mau benar-benar bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Menurut Bu Ati, balas dendam itu tidak baik. Alangkah baiknya membuat seseorang yang berbuat jahat pada kita supaya bisa jadi orang baik dan juga bertaubat. Akhirnya mereka semua pun bermaaf-maafan. Dan Soibah berjanji tidak akan mengganggu keluarganya Freya lagi. Dan dia pun kemudian beranjak pamit pulang. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, akhirnya Freya dan Jafar diberikan momongan. Lahirlah bayi mungil perempuan cantik dan lucu seperti Freya. Freya berharap anaknya kelak menjadi anak yang solehah dan berbakti kepada orang tuanya. Dan supaya gedenya nanti jangan sampai jadi pelakor. Dan semenjak itulah mereka hidup bahagia. Mungkin dari kalian ada yang pernah ngalamin kejadian serupa di kehidupan nyata, namun dengan konflik yang berbeda. Semoga dikuatkan dan juga diberikan ketabahan. Dan saya harap bagi semua, jangan sampai mengalami kejadian hal seperti itu. Dan selalu berhati-hatilah saat menerima pemberian dari orang lain. Apalagi jika dari awal sudah terlihat mencurigakan. Dan alangkah lebih baiknya lebih giatlah dalam beribadah agar dijauhkan dari hal-hal demikian. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.